Halo adik-adik, berjumpa lagi. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6 dari latihan ulangan bab 3 bagian B dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka halaman 133. Oke, langsung saja. Nomor 6, alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah. Nah, alat ukur bakunya itu seperti ini ya adik-adik ya. Itu adalah busur derajat. Ya. Maka kita tuliskan busur derajat. Oke. Berikutnya nomor 7. Jumlah besar sudut dalam segitiga adalah. Nah, ini sering banget nih Kak Akidah bahas ya di video-video sebelumnya. Besarnya berapa adik-adik? Ya, betul banget, 180 derajat. Ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah. Nah, sama sisi berarti ketiga sisinya sama nih adik-adik. Misal digambar gini ya. Nah, ini anggap aja sisinya panjangnya sama. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat dan ini ketiga sisinya itu sama semua nih, maka ingat-ingat 180 dibagi 3. Ya, karena besar sudutnya sama semua. Berarti 60 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Oke, 60 derajat. Berikutnya, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Nah, di sini ada gambar apa nih adik-adik? Ya, ini adalah gambar jajar genjang. Ya. Nah, jajar genjang ini hanya diketahui satu sudut, yaitu 60 derajat nih. Sisanya adalah sudut P, sudut Q, dan sudut R. Oke, nomor 9. Besar sudut P dan Q berturut-turut adalah. Oke, di sini adik-adik perlu mengingat sifat dari jajar genjang, khususnya di sini tentang sudutnya ya. Nah, adik-adik ingat-ingat nih. Sudut pada jajar genjang itu kalau dia saling berhadapan, maka besar sudutnya itu sama ya adik-adik. Nah, seperti di sini. Sudut Q ini dia berhadapan dengan sudut 60 derajat nih. Ya, berarti besar sudut Q itu sama dengan 60 derajat. Ya, gitu adik-adik karena berhadapan. Oke. Nah, kemudian sifat sudut yang lainnya itu adik-adik perlu ingat. Dalam jajar genjang, besar kedua sudut yang diapit oleh dua buah sisi sejajar. Nah, ini ada dua sisi nih ya. Nah, ini ya. Yang ininya, sudut ininya itu kalau dijumlahkan itu adalah 180 derajat adik-adik. Ya. Karena di sini Q-nya itu adalah 60 derajat nih, maka yang P-nya adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti berapa adik-adik? Kita tulis dulu ya sudut P-nya. Nah, untuk sudut P itu sebenarnya bisa kita cari dari dengan yang Q dulu boleh. Atau kalau kita mau mencari sudut P dulu, kita boleh. Sudut P itu kalau kita jumlahkan dengan sudut yang ini nih. Nah, dia juga kan berada di sisi yang sejajar ya. Nah, di antara sisi sejajar gitu. Kalau dijumlahkan itu adalah 180, berarti ini ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat gitu adik-adik. Berarti sudut P-nya aja 180 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi kalau adik-adik mau ngitungnya pakai yang 60 ini boleh, pakai yang 60 dari Q pun boleh gitu. Ya. Nah, berarti sudut P-nya adalah 120 derajat. Berarti di sini karena pertanyaannya besar sudut P dan Q berturut-turut adalah, berarti kita tulis yang P dulu, yaitu 120 derajat dan Q-nya berapa? Yaitu 60 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Oke, berikutnya
Jenis sudut R adalah sudut. Oke. Nah, di sini sudut R kita hapus dulu ya ininya. Nah, sudut R itu adik-adik bisa lihat dia berhadapan dengan sudut apa nih? Ya, kalau kita lihat pakai berhadapan, dia berhadapan dengan sudut P. Karena P itu adalah 120 derajat, maka R juga sama dengan 120 derajat adik-adik. Karena dia saling berhadapan. Nah, kalau besar sudutnya 120 derajat, berarti termasuk jenis sudut tumpul ya. Berarti ini jawabannya adalah tumpul. Gitu adik-adik. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya adik-adik ya. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik yang ingin menambah kemampuan matematikanya. Silakan adik-adik bisa cek di playlist ya. Silakan adik-adik bisa pelajari soal-soal yang sudah Kak Akida bahas. Nah, nanti adik-adik silahkan bisa lihat sesuai judul thumbnailnya, karena isi video itu sama dengan judul thumbnailnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.